Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and good afternoon, everyone. Actually, this is our first meeting of English for grade 10. I am Bu Yunita. Kalian bisa panggil saya Bu Yunita. I'm in the charge of teaching English for 10 grade students. Jadi di sini sebelum saya mau ngajar kalian tentang kompetensi pertama that you are going to master before you step up to the higher level of competencies, saya mau kasih tahu rules dari how we conduct teaching and learning process, especially in English through virtual class, yaitu dengan menggunakan Teams. Jadi biasakan di kelas saya, di setiap pelajaran saya atau ketika jadwalnya sudah bahasa Inggris, kalian buka Teams and then kalian boleh check out di sana is there any informations atau is there any post that I have already posted there or not. Jadi di postingan tersebut kalian bisa cek apakah ada materi atau instruksi baru yang saya kasih untuk kalian. Biasanya setelah kalian open Teams, biasakan untuk langsung absensi. Di situ saya akan selalu memberikan link untuk absensi. Absensi tersebut sebagai bukti kehadiran kalian dalam pelajaran saya. Yang kedua, kalian baca instruksi yang saya post di Teams. Biasanya, yang pertama ini kita akan belajar KD 1 atau kompetensi pertama, yaitu Introducing Others. Dalam satu semester ini, in the whole semester ganjil ini kita akan belajar 5 competencies atau 5 kompetensi. Nah, kompetensi pertama atau KD pertama adalah Introducing Others. Nah, Introducing Others ini akan kita selesaikan kurang lebih 3-4 kali meeting. Jadi, setiap pertemuan pertama dari semua KD kayak ini sekarang, saya akan beri kalian video pengantar atau video short explanation dealing with the material that we are going to discuss later. And then setelah kalian melihat videonya atau mendengarkan sedikit explanation dari saya tentang materi tersebut, kalian boleh mengerjakan aktivitas yang terdapat di KBM ini. Nah, misalnya hari pertama saya sudah menjelaskan kalian via YouTube ya, atau via video. Nanti kalian sudah amati, terus saya akan memberi perintah atau instruction di situ untuk aktivitas mana saja, karena di UKBN kan banyak aktivitas ya, seperti ini tas 3, tas 4, tas 6. Nah, saya akan meminta kalian untuk mengerjakan beberapa aktivitas. Nah, di mana sih mengerjakannya? Mengerjakannya kalian di MS Word saja, di MS Word. Terus kalian kasih judulnya KD 1 Introducing Others, terus kalian tulis identitas kalian dari nama, kelas, nomor absen. Setelah itu baru pekerjaan kalian. Misalnya saya minta kalian untuk mengerjakan KD tas 6. Nah, di sini saya meminta kalian untuk menuliskan sebuah teks perkenalan diri. Nah, berarti nanti kamu ditulis di bawah identitas tas 6, terus kalian mulai menuliskan short paragraph of introducing ya. Nah, kalau sudah tas 6, saya minta kalian untuk mengerjakan misalnya tas 11. Nah, saya minta kalian mengerjakan tas 11 dari A sampai mix di sini. A, B, C, D sama mix. Nah, berarti kamu di bawah tas 6-nya aja ditulis tas 11 A, subjective pronoun. Nah, dituliskan titik-titik come together everyone. Nomor 2 sama isinya. Jadi selalu berlanjut. Nah, kalau sudah selesai, kalian boleh submit di kolom assignment yang akan saya berikan. Biasanya
kolom assignmentnya mungkin saya akan taruh di pertemuan kedua atau ketiga, jadi kalian mempunyai waktu yang cukup kurang lebih 2-3 minggu untuk menyelesaikan aktivitas di UKBM ini, dan aktivitasnya pun tidak perlu kalian selesaikan semuanya. Nah, kalau sudah MS Word-nya kalian upload atau submit di kolom assignment, of course itu ada di Teams ya. Nah, sekarang I think the introductions of the teaching and learning process is already done. I hope kalian semua sudah mastering and understanding all of the rules and how we are going to conduct this class. And if you still have misunderstanding atau confused in a certain thing of the way we conduct our class, kalian boleh just feel free to ask me by WhatsApp, grup WhatsApp kelas, or by kolom discussions yang ada di tim itu. Kalau saya post something, kalian bisa komen di situ apabila ada pertanyaan atau ada keluhan atau ada kesusahan ya. And the first one that I would like to remind you here adalah I really hate the use of Google Translate when I ask you to produce a certain text or membuat kalimat, kalian terus mengandalkan Google Translate and then kalian I really hate that thing. So better to make some mistakes, much mistake, but you learned, because we are learning bahasa, any language, by making a mistake. So daripada kalian menghindari kesalahan, kalian tidak akan improve dari sebelumnya. I hope all of you here already understand. So to make it short, saya akan mulai penjelasan explanations dari UKBM 1, which is introducing others. So guys, introducing others, I believe that all of you here already masters these materials, especially when you already sit in elementary or middle schools or junior high school. I believe all of you already mastered the expressions, how you introducing yourself to others, how you introducing your family, your relative, or even your friends. Nah, di sini we are going to learn more about the use of the other expressions, and then we are going to focus more to the grammar itself, because grammar is also important. Jadi kita akan mulai sekarang ya. So for this competency, introducing others, we are going to finish all the material for about 3 until 4 meetings. Jadi mungkin kita akan melakukan penilaian harian atau ulangan pada pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan 1 digunakan untuk pemahaman materi, meeting 2 digunakan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang ada di UKBM. Nanti kalau sudah selesai disubmit. Nah, bukti kalian mengerjakan tugas di MS Word tadi adalah sebagai syarat untuk mengikuti penilaian harian yang ada di pertemuan ketiga atau keempat besok. Jadi di materi kali ini we are going to learn 4 materials. The first one adalah kalian bisa lihat di kolom Nobita itu ada introducing oneself atau someone, introducing others, and then we are also learn about the vocabulary for family and also the pronoun. We are just going to have a flashback of these materials because I know that you have already have these materials when you sit on the previous study ya. Yang pertama, I think I would like to discuss first about the use of pronoun. Nah, pronoun itu ada 4, consists of 4 types. The first one adalah subjective pronouns, objective pronoun, possessive pronoun, and then the last one adalah possessive adjective. Yang pertama kita sebut sebagai subjective pronoun. Ada di sini. Nah,
ini disebut sebagai pronouns. Pasti kalian sudah paham betul karena ini sudah diajarkan di SD bahkan atau SMP ya. Ini semua yang kita sebut sebagai pronoun. Ya, pronoun adalah kata ganti. Misalnya kita menggunakan nama kayak Cynthia as an apple. Cynthia as an apple. Nah, Cynthia ini atau nama orang ini akan kita ganti menggunakan pronoun sebagai she, karena she itu representing dia perempuan. Nah, pronoun ini punya 4 kedudukan. Yang pertama subjektif, objektif, possessive adjective, and possessive pronoun. Apa sih yang bedanya subjektif sama objektif? Yaitu adalah pronoun yang memiliki kedudukan sebagai subjek. Apabila jadi gini, dalam bahasa Inggris, in English, syarat the requirements of producing or composing one sentence adalah subject and verb. Kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek, predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kamu membuat kalimat apabila kamu telah berhasil menggabungkan satu subjek dan satu verb. Contohnya adalah I go. I adalah subjek and go adalah verb. Itu disebut sebagai sentence. Ingat ya, kalian boleh catat, sentence adalah gabungan dari satu subjek dan satu verb. That's the minimum. Jadi boleh nggak sih verbnya 2 dalam satu sentence? Nggak boleh. Itu namanya redundancy atau pengulangan berlebih yang malah tidak mempunyai arti, tidak mempunyai makna atau kedudukan sebagai sentence. Jadi subjek dan verbnya satu saja, kecuali kalian membuat kalimat majemuk bertingkat kayak compound sentence or even a complex sentence one. Nah, jadi I go sudah termasuk ke dalam sentence, yaitu ada gabungan dari beberapa kata yang terdapat subjek dan verb, itu disebut sebagai sentence. Nah, itu adalah kedudukan sentence. Yang kedua, kalau frasa. Frasa adalah gabungan kata yang gabungan kata lebih dari satu tetapi tidak ada verbnya. Jadi frasa sama sentence bedanya apa? Oh, bedanya kalau frasa itu tidak ada verbnya, sedangkan sentence pasti ada verbnya. Contohnya apa? Contohnya adalah an apple. An apple. An itu adalah artikel karena di sini kita mau menyebutkan satu apel. Jadi ada 2 kata, they are an sama apple. Nah, itu disebut sebagai frasa karena ada 2 kata tetapi dua-duanya tersebut salah satunya bukanlah verb. Nah, itu disebut dengan frasa. Terus kalau word bedanya apa? Kalau word adalah satu kata yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya apple, bukan an apple. Kalau an apple itu adalah frasa, tapi kalau hanya apple berarti itu adalah kata atau word satu. Nah, di sini subjektif adalah kata ganti orang yang berkedudukan sebagai subjek. Contohnya adalah I, you, he, she, we, they, it. I go there. I buy an apple. I di sini sebagai apple. Boleh nggak sih jadi me buy an apple? Tidak boleh karena me berkedudukan sebagai objek. Misalnya, she hate me. She hate me. She sebagai subjek, hate sebagai verb, me sebagai objek. Nah, bolehkah she hate I? Itu tidak boleh karena she-nya sudah sebagai subjek. Berarti I-nya itu harus berubah menjadi objek. Nah, jadi she hates me, bukan she hates I ya, itu salah. Nah, you itu tetap you, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, we berubah menjadi us, they change into them, but it is stay the same. Jadi yang berubah adalah dari I, he, she, we, and they. Nah, misalnya
ada kata dia menyukainya, berarti kan dianya misalnya laki-laki, berarti kita pakainya he loves her. Nah, bukan he love she, tapi he love her, karena perempuannya di sini berlaku sebagai objektif. Oh, dia suka shopping, berarti dia suka shopping bukan kata ganti ya. Dia suka kucing. Nah, kalau kucing di sini kata gantinya adalah it. Berarti kalau kita transform ke dalam bahasa Inggris, berarti berubah menjadi she loves it. Nah, it-nya di sini adalah pronouns dari kucing. Paham ya? Nah, sekarang adalah possessive adjective and possessive pronoun. Bedanya apa sih? Dua-duanya sama-sama possessive, yang berarti kepemilikan, yaitu apabila kalian mau menjelaskan kepada seseorang tentang apa yang kamu miliki atau apa yang seseorang miliki atau yang sesuatu miliki. Bedanya apa yang depan sama yang belakang? Kalau di sini namanya possessive adjective. Kalian tahu gak sih adjective itu apa? Adjective is a certain word atau kata yang memberikan sifat kepada another word, kepada kata yang lain, atau memberikan penjelasan tambahan kepada kata yang lain, atau noun atau kata benda. Contohnya, kalau possessive adjective biasanya my, your, his, her, our, their, its itu pasti akan diikuti oleh noun. Noun itu apa sih? Noun it's kata benda, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan possessive pronoun it can stand by itself, bisa berdiri sendiri dan mempunyai fungsi sebagai objek atau noun. Contohnya di sini, I love my book. I love my book. I love your dress. I love his car. I love her eyes. I love our house. I love their attitude. I love its clown. Nah, jadi possessive pronoun pasti akan diikuti oleh noun atau kata benda. I love my bag, I love your eyes. Nah, bag or eyes di sini itu adalah kata benda. Sedangkan kalau possessive pronoun, kalian bisa simply say I love mine. Nah, I-nya sebagai subjek, love akan mempunyai fungsi sebagai verb, mine-nya akan mempunyai fungsi sebagai objek atau noun. Jadi cukup I love mine, bukan I love mine bag, itu nggak boleh. I love mine, aku menyukai apa yang aku miliki. I love mine, aku suka punyaku. Nah, itu disebut I love mine. I love yours, jadi bukan I love yours bag, no, but I love yours. Oh, aku suka punyamu itu. Lah, punyamu itu apa sih? Ya bag, the one that you are talking. Paham ya? Jadi kalau possessive pronoun itu mempunyai fungsi sebagai noun, sedangkan kalau possessive adjective itu mempunyai fungsi sebagai adjective. Jadi harus diikuti dengan noun, another noun. Tapi kalau possessive pronoun it can stand by itself atau bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang saya juga setelah ini akan minta kalian untuk mengerjakan taks 11 ya, dari A, B, C, D sampai mix. Nah, di sini kalian hanya diminta untuk menentukan whether itu jawabannya adalah me atau I. Nah, di sini I would like to share certain tips, sedikit tips. Bagaimana sih cara menentukan apakah itu subjektif ataukah itu objective pronoun. Nah, di sini kita lihat, apabila kalian melihat kalimat-kalimat tersebut, kalian harus fokus on verbnya. Kalian cari which one is the verb that I looking for. Nomor 1 di situ. Coba kalian cari verbnya yang mana sih? Jangan lupa, verb itu adalah kata kerja. Kata kerja. Di situ berarti verbnya adalah come. Kita tahu syarat membuat kalimat dalam bahasa Inggris adalah subject plus verb. Berarti subject ada sebelum verb atau ada sebelum kata kerja. Berarti apabila blank wordnya atau titik-titiknya ada di depan verb, oh berarti kalian harus mengisinya dengan subjective pronoun. Subjective pronoun itu me atau I. Nah, kalian tebak sendiri.
Yang kedua nih, misalnya, I'm going to introduce blah 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 to one of my pen pals in Malaysia. Kalian lihat verbnya dulu. Verbnya di mana sih kalimat tersebut? Oh, aku ngelihat I di depan. Oh, berarti I yang di sini mempunyai functions, has a functions as the subject. Biasanya kalau subject diikuti dengan apa? Oh, pasti diikuti dengan verb ya. Verbnya ada nggak sih? Oh, ada. Verbnya yang mana? I'm going to introduce. Oh, berarti itu sudah ada subject dan verbnya. Itu blank wordnya ada di sebelah mana? Ada di belakang verb. Berarti yang kalian cari adalah objek, karena kita tahu bahwa objek letaknya di belakang verb. Subject, verb, and object, atau subjek, predikat, dan objek. Jadi kalau blank wordnya ada di belakang verb, berarti adalah objective pronoun. Nah, ini adalah possessive adjective. Possessive adjective, masih ingat yang saya jelasin sebelumnya? Kalau possessive adjective pasti di belakangnya akan diikuti dengan noun atau kata benda. Terus kalian melihat blank wordnya di situ. Setelah blank word, apakah diikuti dengan kata benda atau noun? Nah, di situ ada hand. Hand itu kan benda ya. Berarti kita pakainya apa? Possessive atau objek saja. Nah, itu kalian find that by yourself. And then yang ke D adalah possessive pronoun juga. Possessive pronoun atau kepemilikan. Nah, kalian bisa pilih kira-kira yang tepat yang mana. Apakah he bag or his bag. Namanya juga possessive ya. Pasti kepemilikan. Nah, selanjutnya adalah yang mix. Nah, di sini agak sedikit lebih kompleks karena di sini dijadikan satu ya. Apakah itu noun, apakah itu possessive atau objective. Nah, aktivitas yang pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah mengerjakan tas 11 yang mix. Jadi ini adalah aktivitas pertama. Nanti kalian tuliskan di MS Word ya, tugas 11 atau task 11 mix. Nah, kalian tulis dari nomor 1 sampai 10 beserta kalimatnya, jangan cuma jawabannya saja. Yang ini kalian bisa kerjakan di rumah sebagai latihan. That's all about possessive pronoun, and then I am going to explain about the use of expressions. Nah, expressions yang paling mostly common people use itu adalah hello, good morning, let me introduce myself. Nah, seperti itu. Tapi actually banyak sekali expressions yang bisa kalian gunakan selain let me introduce myself. It's my pleasure to introduce myself to you. Atau kalian boleh ngomong langsung yang ada di task 2 ini. My name is, I am blah blah blah, nice to meet you. I am blah blah blah, pleased to meet you. I am blah 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 blah. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ketika kalian mau memperkenalkan orang lain, kalian bisa menggunakan yang ekspresi kedua. It's like, Jack, please meet Nicholas. Hello Jack, tolong bertemu dengan Nicholas. Nih, aku temuin sama Nicholas. Atau Jack, have you met Nicholas? I'd like you to meet Lisa. I'd like to introduce you to Betty. Leila, this is Barbara. Barbara, this is Leila. Nah, itu adalah cara atau introductions awalan untuk mengenalkan seseorang kepada orang lain. Nah, kalau sudah mengenalkan, bagaimana kita? How do we respond? Those expressions, kalian bisa bilang nice to meet you, pleased to meet you, happy to meet you, or how do you do. Biasanya kalau orang baru pertama kali bertemu itu how do you do ya. How do you do akan dijawab dengan how do you do juga. Nah, bagaimana sih contoh conversationnya yang bisa kalian buat atau kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah di task 3. Kalian boleh baca di situ. Hi, my name is Alex Litterman, the new managers. Hi, I am William O'Brien. Nice to meet you, Mr. Alex Litterman. William, please meet Mr. Steve Lynch, my assistant. How do you do? How do you do? Itu adalah salah satu contoh short conversations of introducing others.
Nah, kalau di tas 4, di situ kalian bisa belajar cara the way you pronouncing the word. It's like pen pal. Di situ dibaca jangan pen pal tapi pen pal. Jadi a sama sounds a itu jadi satu, pen pal. The next adalah sound. Sound di sini o-nya, kalau the way you pronouncing atau cara pengucapan kita adalah o-nya di situ akan berubah menjadi a dan u tapal kuda ya, seperti tapal kuda. Nah, bacanya adalah sound. Nah, kalau run di situ atau lari bacanya run. Even it's written by you, tapi kita bacanya adalah run. Ada into, ada attend, ada distant, ada commuter trends, ada magnificence dan lain-lain. Ada mother tongue juga. Nah, kalau di tas 5 kalian bisa mengerjakan untuk mencari tahu makna yang makna yang sesuai dengan vocabulary dalam bahasa Inggris. Kayak pen pal itu maknanya adalah sahabat pena. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk aktivitas di rumah ya. Nah, setelah taks 11 tadi, saya juga akan minta kalian untuk mengerjakan taks 6. Di sini saya minta kalian untuk membuat short paragraph saja, tidak usah banyak-banyak. Maksimal setengah halaman MS Word ya. Tolong kalian membuat teks tentang introducing yourself. Jadi di sini konteksnya adalah you are introducing yourself to me, to your teachers. Misalnya, hello Bu Yunita, let me introduce myself. Kalian boleh ceritakan where do you live, who are you, what kind of things you spend in your spare time. Biasanya di waktu senggang kalian ngapain, what is your hobbies. Kalian boleh tulis semua di situ. Mostly akan ditulis dalam bentuk simple present tense ya, karena kamu kan seperti describing yourself. Atau ketika kalian bercerita tentang masa lalu, kalian bisa menggunakan simple past tense. Jadi kalau mostly ini akan ditulis menggunakan simple present tense, which is subject plus verb plus object. Verbnya adalah verb 1. Apabila subjeknya I, you, we, they, berarti verbnya tidak perlu ditambahkan dengan s atau is. Tapi kalau subjeknya he, she, it, berarti perlu ditambahkan dengan i atau is. Karena di sini konteksnya kamu, berarti kan mostly subjek yang akan digunakan adalah I. Kalau I berarti hanya perlu diikuti dengan verb saja. Jadi ingat ya, yang dikerjakan adalah tas 11 yang mix 10 soal. Setelah itu tas 6 bikin setengah halaman MS Word introducing yourself to me. Nah, selanjutnya adalah setelah belajar expressions yang bisa kalian gunakan untuk introducing others and introducing yourself, belajar tentang apa sih itu pronoun dan bagaimana kita how do we produce a sentence, frasa atau words. Sekarang saya mau menjelaskan tentang, di sini ada gambar seperti silsilah keluarga ya. Di situ ada grandpa, granddad, ada anaknya, daughter and son. Di situ juga ada grandchildren-nya. Nah, di sini adalah tugas berikutnya yang kalian harus kerjakan. Tugas halaman 9. Tolong kalian buat 10 kalimat berdasarkan silsilah keluarga yang ada di UKBM. So, let me give you one example. Kalimatnya yang pertama kalian bisa pakai adalah gini. Mary Elizabeth is Justin grandma. Jadi kita tahu bahwa Mary Elizabeth ini is Justin's grandma. Jangan lupa, kepemilikan Justin itu dituliskan dengan Justin tanda petik atas terus diikuti dengan S. Mary is Justin's grandma. Or you can say that Justin is Mary's
grandchild. Nah, atau Justin adalah cucunya Mary. Nah, sekarang coba, kalau keluarga pasti kan ada ayah, ibu. Nah, mereka mempunyai hubungan sebagai daughters and parents. Ini kalau ini dengan ini berarti ini adalah cousin. Cousin adalah sepupu. Justin is Whitney Elizabeth cousin. Nah, Justin adalah sepupunya Whitney. Atau Matthew David is Catherine brothers. Nah, karena mereka adalah brothers. Nah, kalau yang Betsy is Robert's wife, atau Robert is Betsy spouse, suami Betsy ya. Kalau ada juga keponakan itu keponakan laki-laki itu berarti nephew. Berarti Kenneth is Brian nephew. Kenneth is Brian's nephew. Nah, di sini tolong kalian cari 5 hubungan antar keluarga ini. Boleh cousin, boleh nephew, boleh niece, boleh brother sisters, boleh granddad grandchildren, boleh daughter son, housewife. Banyak sekali, kalian buat 10 ya, 10 dipasang-pasangin terus ditulis dalam bentuk simple present tense yang tadi saya kasih contoh. Nah, itu saja tugas yang perlu kalian lakukan sebelum kalian melakukan penilaian harian. Nah, tugasnya tidak perlu selesai sekarang, kalian bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya dan kita bisa melanjutkan diskusi kita di kolom komentar Teams. Jangan lupa absen setiap pertemuan. And I think that's all for our meeting for now. I hope you can gain something from my explanations, my short explanations. Let's we meet on the next meeting. Don't forget to do the activity at home, yaitu tak 11 yang mix. Ini yang pertama dikerjakan. Yang kedua adalah membuat paragraf, short paragraf setengah halaman MS Word aja cukup. Terus selanjutnya adalah membuat ini 10 kalimat berdasarkan silsilah keluarga yang ada di UKBM. So I think that's all. I hope you gain something from today's activity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.